Selamat sore para pemirsa di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama saya Albert Tiomo dalam program Jubi TV. Nah, sore hari ini kita akan membahas tentang strategi penanganan konflik pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua Tengah. Nah, program ini merupakan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dan media Jubi Papua. Nah, untuk mendiskusikan tentang topik ini di studio Jubi TV telah hadir eh, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua Tengah, Kakak Sepo Nawipa. Selamat sore Kakak Sepo. Selamat sore, selamat sore. Apa kabar Kakak? Kabar baik. Ya, baik. Ya, Baik, Kakak Sepo akan menjelaskan bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah dalam menangani konflik yang misalnya kalau terjadi di Papua Tengah, bagaimana KPU menyikapi situasi itu. Nah, sebelum melangkah ke sana, Kakak Sepo mungkin bisa menjelaskan secara umum saja sampai sejauh ini tahapan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah. Silakan Kakak. baik. Selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah dan terutama yang ada di masyarakat yang ada di Papua Tengah. Eh, Sampai saat ini kami berterima kasih karena kerjasama KPU Provinsi Papua Tengah dengan media terutama Jubi berjalan dengan baik. Eh, KPU Provinsi Papua Tengah sampai saat ini sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tahapan pemilu yang sudah kami sama-sama ikuti, dan saat ini tinggal 15 hari lagi menuju tanggal 27 November untuk masyarakat Papua Tengah datang memilih calon pemimpin Papua Tengah yang menjadi harapan untuk kita semua di Papua Tengah. Sejak kami mulai lakukan tahapan di Provinsi Papua Tengah, KPU sudah melakukan berbagai macam kegiatan sosialisasi, kemudian terutama memperkuat kami punya badan ad hoc, ya, penyelenggara di tingkat bawah, sehingga mereka juga bersama-sama dengan kami bisa laksanakan pilkada ini secara baik, kompak, dan juga bisa melaksanakan pilkada di Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten yang ada secara baik dan aman dan demokratis. Sampai saat ini mungkin kita semua sudah tahu bersama bahwa Papua Tengah khusus untuk di provinsi itu sudah ada 4 calon. 4 calon yang saat ini sedang lagi masuk pada tahapan kampanye dan mereka sedang lagi sosialisasi program, sosialisasi segala macam visi misi yang mereka tawarkan kepada publik untuk dapat meyakinkan publik apakah program-program mereka itu bisa sesuai dengan harapan Papua Tengah atau tidak, dan sampai saat ini mereka sedang melaksanakan. Di samping itu kami KPU Provinsi Papua Tengah juga terus berupaya untuk mempersiapkan segala hal, terutama saat ini sudah masuk pada proses pencetakan dan mulai siap-siap untuk proses pendistribusian logistik dalam Hamin 2-3 ini, sehingga kami semua sedang lagi konsentrasi ke arah sana. Gitu. Baik, itu kesiapan kami. Oke, baik. Kita langsung masuk ke topik ya. Jadi seperti banyak orang khawatirkan bahwa pemilihan kepala daerah di seluruh tanah Papua ini itu rawan konflik. Nah, di Provinsi Papua Tengah sendiri ada 4 kandidat ini, ada 4 pasangan calon. Nah, itu potensi konfliknya juga itu diprediksi bakal cukup mengkhawatirkan juga begitu. Nah, kira-kira strategi KPU seperti apa untuk menyikapi situasi ini? Baik, terima kasih. Jadi begini, kadang publik memberikan satu pernyataan sikap
pandangan bahwa wilayah-wilayah seperti ini akan terjadi konflik. Sementara konflik belum berlangsung gitu. Yang kami pahami itu dalam proses sosial itu ada 3 hal. Yang pertama itu ada kerjasama, yang kedua itu ada persaingan, dan yang ketiga itu ada konflik. Jadi antara kerjasama dengan konflik ini di dalamnya itu ada persaingan. Jadi proses sosial politik yang terjadi itu kami melihat bahwa itu adalah arena persaingan. Arena persaingan ibarat kalau bermain bola antara 2 kubu, mereka saling menyerang, tapi di situ ada wasit. Kita tidak tahu siapa yang menang, tapi mereka tim mereka berupaya segala macam cara karena mereka tahu bahwa mereka ada di lapangan. Nah, sama halnya dengan pesta demokrasi ini. Jadi mungkin ada banyak orang bilang bahwa ini pesta dan arena konflik, tapi kami melihat bahwa ini adalah arena persaingan. Persaingan adalah persaingan antara setiap calon untuk meyakinkan publik. Nah, sekarang untuk bisa ciptakan rasa kebersamaan atau yang namanya tadi saya katakan kerjasama atau konflik, ya tergantung bagaimana mereka calon dan semua stakeholder yang ada ini bisa ciptakan rasa aman, rasa damai, sehingga kerjasama tadi, proses sosial tadi itu bisa berlangsung secara baik. Tapi kalau misalkan ada di dalamnya ada kompetisi yang sangat berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan bersama, contohnya manipulasi atau kekerasan, merampas dan lain sebagainya, atau mungkin semua bertindak arogansi dan lain sebagainya, pasti berujung pada konflik. Nah, sekarang untuk kami dari KPU Provinsi Papua Tengah melihat bahwa arena persaingan ini kami kelola secara baik. Kami berusaha kelola secara baik dengan cara kami melakukan tahapan-tahapan yang sudah diamankan oleh PKPU yang ada. Di sambil itu kami juga mendorong, kami punya tenaga penyelenggara di tingkat bawah supaya melaksanakan setiap tahapan itu mengedepankan aturan keadilan antara semua calon yang ada dan juga membangun hubungan kerjasama kolaborasi. Karena begini, untuk ciptakan rasa damai pemilu itu, rasa damai, aman dan berujung pada kerjasama antara, artinya pengakuan setiap calon kalau kalah siap mendukung yang menang. Nah, ini kan sebuah sikap yang diambil untuk ciptakan rasa kebersamaan. Tapi kalau tidak terima karena banyak hal-hal yang terjadi, maka akhirnya masyarakat yang jadi korban. Nah, pada tahapan ini kami dari Provinsi Papua untuk mengantisipasi itu, kami terus berusaha membangun kerjasama, koordinasi dengan semua stakeholder yang ada. Stakeholder yang ada di sini bukan hanya calon, tetapi juga pemilih, kemudian juga stakeholder yang lain seperti media, keamanan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, gereja dan lain sebagainya, supaya sama-sama kita barengan, kita sama-sama melaksanakan tahapan ini dengan kerjasama yang solid gitu. Bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu, tetapi juga semua turut terlibat di dalam proses demokrasi yang sedang berlangsung. Dan saat ini tinggal 15 hari lagi. Nah, tinggal 15 hari lagi, jadi semua stakeholder ini kami harapkan memberi perhatian full untuk sama-sama kita sukseskan pilkada di Papua Tengah. Bagaimana strategi KPU untuk memberikan rasa keadilan bagi 4 pasangan calon ini? Iya, jadi memang keadilan itu sebuah ideal ideal bagi kami. Tapi kami dari KPU itu mencoba untuk selalu terbuka. Yang pertama itu tahapan itu kami terus-menerus menyampaikan kepada bukan hanya satu calon tetapi juga calon yang lain, 4 calon sama-sama. Terus ada hal-hal yang berkaitan dengan tahapan itu kami terus-menerus lakukan. Kami terus-menerus sampaikan juga
kami juga memberikan pelayanan yang cukup maksimal untuk calon. Kemudian juga kami juga ciptakan rasa memiliki ya, mereka juga sama-sama dengan KPU melaksanakan tahapan ini supaya mereka juga bisa percaya. Ya, kita dengan segala macam kegiatan, dengan segala macam aktivitas kami merasa percaya kepada calon bahwa kami bisa lakukan semua tahapan, kami bisa lakukan semua program-program kegiatan menuju ke tanggal 24 itu tidak ada hal-hal yang dicurigai, tetapi ya kami terbuka gitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip pemilu, terbuka, adil, ya itu. Dan beberapa prinsip yang sudah ada di dalam undang-undang dan PKPU itu, sehingga semua merasa bahwa proses tahapan itu dia berlangsung itu terbuka gitu. Ya, gitu. Kalau kakak misalnya ya, kalau kemudian nanti setelah pencoblosan ada pasangan yang kemudian tidak puas dan menempuh jalur hukum, bagaimana KPU menyikapi situasi itu? Jadi kami memang dari KPU itu hal biasa untuk setiap calon ya, mencari keadilan, kalaupun itu pelaksanaan di tingkat bawah mereka rasa bahwa mereka dirugikan. Dan itu sudah hal yang biasa di dalam proses pemilu yang berlangsung, bukan hanya saat ini, tetapi juga beberapa pemilu yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Kita di Papua Tengah ini kan provinsi yang baru. Kita sedang mencoba untuk membangun satu fondasi yang baik di Papua Tengah. Ini pertama kali juga. Pertama kali. Tapi dinamika dalam pemilu itu kan tidak terlepas dari keadaan kondisi yang terjadi di masa lalu. Saat Papua Tengah ini masih dengan Papua, kita sudah tahu lah apa tensi politik di menjelang pilkada di setiap wilayah yang ada. Nah, oleh karena itu kami melihat bahwa kalau ada calon yang merasa tidak puas dengan hasil yang ada lalu menempuh jalur hukum, saya pikir itu biasa. Pasti kami KPU tetap melayani secara baik. Kita fair, terbuka, dan pasti kalaupun itu mereka ke MK, kami akan tetap sama-sama. Sama-sama. Kakak ada aturan yang mereka perlu ketahui kah tentang sistem pelaporan begitu, misalnya kalau tidak puas? Ya, kalau yang pastinya yang mungkin kita semua tahu ya, setelah pencoblosan, setelah rekapitulasi, 3 hari ya, itu sudah di MK sudah membuat pendaftaran. Kalau sudah 3 hari lewat tidak bisa lagi. Mungkin bagian ini yang pasangan calon juga harus digarisbawahi. Jadi terbuka di MK, terbuka untuk setiap pasangan calon. Tapi harus ikut sesuai dengan prosedur dan aturan. Nah ini kan ada banyak ini, semua serentak ini. Semua di seluruh Indonesia serentak di tanggal itu. Nah, apakah ada strategi khusus untuk dari KPU Papua Tengah menyampaikan ke para calon kalau ketika ini jangan sampai mereka berbenturan atau itu urusan lain? Iya, kami lihat bahwa itu ending ya, itu proses ending daripada semua tahapan yang ada. Tapi kami ya tidak pesimis ya, tetap optimis untuk lakukan semua tahapan dan beri rasa keadilan kepada semua calon. Kemudian bekerja sama dengan semua stakeholder yang ada, komponen masyarakat yang ada untuk sama-sama mengawal, minimal ya masalahnya tidak semua yang harus ke MK gitu. Karena ya bagaimanapun juga MK ini kan dia hanya menangani berkaitan dengan perselisihan hasil. Hasil itu entah pasangan A, B, C mau dapat angka hasilnya seperti apa itu oke, tidak jadi soal. Yang
semua punya hak yang sama untuk mencari keadilan di MK. Kalau memang pun ada perselisihan, ada pergeseran suara yang sebenarnya didapat disangka didapat, tetapi ada peralihan. Nah itu muaranya ke MK, itu tidak soal. Tetapi yang sekarang jadi pekerjaan kami bersama di KPU dengan semua penyelenggara stakeholder yang ada itu, bagaimana kami bisa menciptakan rasa aman, damai, pemilu bisa berjalan baik, sukses, demokratis di Papua Tengah. Itu ini yang sangat penting untuk kami di Provinsi Papua Tengah. Ya, kita tentu berharap pemilihan di Provinsi Papua Tengah bisa berjalan dengan aman, lancar dan sukses, dan ya jangan sampai kemudian ada yang PMK karena nanti akan nanti akan bertemu dengan puluhan lain dari provinsi-provinsi lain gitu. Jadi biar ini sebagai awal, jadi kami berharap ini proses ini bisa jalan dengan aman, lancar dan sukses begitu. Nah, kakak saya mungkin apakah ada pengalaman dalam penanganan konflik begitu? Sejauh yang kakak mungkin punya pengalaman, bagaimana konflik itu terjadi dan bagaimana diselesaikan? Ya. Sebenarnya konflik itu tadi itu diakibatkan oleh adanya persaingan, kompetisi kompetisi antara kelompok, antara baik itu secara individu maupun kelompok masyarakat, karena tidak mencapainya tujuan, gitu, karena tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan, diupayakan, karena ada orang lain yang datang mengganggu. Jadi dalam hal-hal seperti itu, kata kuncinya tadi, bahwa untuk menangani konflik itu, apabila proses pelaksanaan itu berujung pada konflik, maka tadi saya katakan itu, kuncinya itu adalah bagaimana supaya kekuatan-kekuatan yang ada, maksud saya stakeholder semua komponen yang ada ini, duduk bersama dan mendiskusikan bersama, bekerja sama untuk bisa mengatasi itu. KPU sendiri tidak bisa, tidak bisa. Yang pastinya itu ada pemerintah, ada DPR, ada tokoh masyarakat, ada tokoh agama, ada keamanan, ada media. Semua ini bekerja sama. Misalkan kalau sampai terjadinya konflik, kita kan tidak mau seperti itu. Pilkada ini bukan ajang untuk kita mau konflik-konflik, tidak. Ini namanya, kalau Ibu Ketua KPU Provinsi Papua Tengah selalu katakan, ini ajang pesta, pesta demokrasi. Kita senang, kita datang ke bilik di TPS, datang memilih siapa yang menjadi calon untuk kita masa depan 5 tahun ke depan. Ending daripada situ, ya kita sama-sama duduk bangun Papua Tengah gitu. Harapannya seperti itu. Itu yang maksud saya tadi, kerjasama. Di dalam kompetisi, ajang kompetisi ini, endingnya harus sama-sama duduk bersama lagi, kerjasama, bangun. Mereka saling dukung visi misi tadi itu, supaya 5 tahun ke depan itu semua apa yang diharapkan bisa berjalan baik. Kalau konflik, katakanlah karena pilkada konflik satu tahun atau berapa, itu kan rugi waktu, uang yang harus digunakan untuk pembangunan tapi habis untuk menyelesaikan konflik. Siapa yang rasa rugi? Masyarakat yang akan dirugikan. Kan macam-macam begitu kan kita tidak mau. Gitu. Jadi saya pikir masyarakat Papua Tengah sangat cerdas dalam hal ini. Tidak mau ada konflik. Ajang ini adalah ajang di mana kita semua jadi satu. Gitu. Jadi pemilu ini adalah ada media di mana kita semua dari latar yang berbeda-beda menjadi satu, melakukan berpartisipasi dalam memilih, untuk memilih pemimpin yang mana pemimpin itu akan hadir untuk meletakkan dasar untuk kesejahteraan kita sama-sama ke depan. Gitu. Harapannya seperti itu. Kayak kalau sejauh ini dukungan yang didapat oleh KPU apa saja? Baik, kami Papua Tengah sampai saat ini semua berjalan baik itu atas dukungan dari masyarakat Papua Tengah kepada kami, memberi dukungan, support supaya KPU dan Bawaslu bisa melakukan tahapan itu
benar-benar tahapan yang sesuai dengan aturan. Ya. Itu pertama. Dalam proses itu juga tentu kami juga mendapat dukungan full dari pemerintah Ya. Papua Tengah, PJ, Gubernur, Sekda, dan semua stakeholder yang ada di sana, keamanan lagi, kepolisian, tentara, mereka berikan rasa aman terus. Kalau lihat di kantor, kalau ada masuk itu pasti ada polisi di sana. Nah, ini kan kami rasa nyaman kerja. Nah, lihat begini kami ada lakukan kegiatan, kan semua kan butuh biaya, tentu kami dapat selain dari biaya yang disiapkan oleh negara, tapi pemerintah daerah juga dukung kami sampai saat ini. Ya syukur semua tahapan, terutama tahapan sosialisasi, keamanan, kemudian sampai logistik, semua itu berjalan baik, itu atas dukungan dari semua stakeholder yang ada, sehingga kami bisa sampai saat ini masih eksis dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Begitu. Ya. Baik. Kakak, di bagian akhir ini mungkin dari penjelasan kakak tadi mungkin para pemirsa khususnya mereka di Provinsi Papua Tengah sudah mendengar ya apa yang kakak sampaikan tadi, dan yang jelas KPU sangat berharap dukungan dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, DPR, TNI Polri, itu sangat diharapkan untuk mendukung pemilihan umum yang pertama, khususnya pilkada provinsi ya. Nah, mungkin di bagian terakhir kakak sampaikan saja apa harapan dari KPU Provinsi Papua Tengah terhadap pilkada yang pertama kali digelar ini di Provinsi Papua Tengah. Baik, pilkada di Papua Tengah ini mungkin kita sedang laksanakan, tapi di bagian lain yang kita tidak sadari adalah semua hamba-hamba Tuhan, para kiai yang ada di Nabire, Timika, dan juga dari beberapa pendeta dan lain-lain dari agama lain, mereka sedang mendoakan. Mereka sedang doakan bahwa pilkada di Papua Tengah ini bisa berjalan secara baik, aman dan damai. Kami juga merasakan itu, sehingga dalam setiap tahapan yang kita lakukan, kita sangat hati-hati sekali dalam berbicara, bertindak. Kita selalu harus mengedepankan aturan. Aturan itu sebagai kita punya rule, kita punya petunjuk. Lampu, kalau kita jalan malam itu tidak ada lampu, pasti kita tabrak tembok. Di dalam KPU itu aturan. Jadi harapan doa mereka ini membuat kami semua stakeholder yang tadi saya bilang ini sangat terasa sekali. Itu artinya bahwa mereka dan kita semua berharap semua apa yang kita lakukan itu bisa berdampak yang baik kepada masyarakat, terutama dalam proses pelaksanaan pilkada ini. Jadi harapannya itu pilkada ini menjadi ajang di mana semua orang melakukan pilihannya. Meskipun Papua Tengah dalam pilkada ini 2 kabupaten itu sistem nasional, one man one vote. Sementara kalau di 6 kabupaten itu noken atau ikat. Di 6 kabupaten? 6 kabupaten. Oh, itu ada sistem noken. Ya, sistem noken. Ya. Nah, tapi dalam proses itu kita sangat berharap bahwa semua bisa berlangsung baik, aman. Jangan ada keributan karena tadi kompetisi untuk masing-masing memenang, baru lakukan dengan cara-cara yang tidak bagus. Bawa lari logistik, palang dan malang, bawa lari berita acara, nah hal-hal ini, atau ciptakan isu yang tidak di masyarakat sehingga muncul informasi tidak benar beredar sehingga membuat masyarakat panik, masyarakat takut. Ini tidak boleh. Itu harapan kita. Biar pemilu ini dia terlaksana dengan rasa baik dan aman dan damai.
untuk kita semua. Sehingga pada saat pelaksanaan pencoblosan di tanggal 27, setelah itu sorenya mulai rekapitulasi hasil naik itu bisa berlangsung dalam iklim atau dinamika yang baik gitu. Tidak ada kekerasan yang terjadi. Kemudian juga teman-teman penyelenggara ini juga bisa melakukan setiap pekerjaannya itu dengan baik sampai di setiap pleno di setiap tingkatan KPPS, PPS, PPD sampai di KPU Kabupaten dan juga sampai di provinsi. Jadi rekapitulasi itu bisa dilaksanakan dalam situasi yang aman dan damai. Tidak ada masalah, tidak ada konflik, tidak ada palang memalang dan lain sebagainya. Ini yang kita harapkan. Sehingga hasil yang kita bacakan nanti di saat pleno itu memang hasil yang benar-benar langsung aspirasi dari bawah, tidak ada perubahan-perubahan. Ya, kita berdoa semoga penyelenggara kita di tingkat bawah bisa ya melaksanakan setiap tahapan di bawah dengan baik, benar, dan rasa tanggung jawab, jujur. Kita berharap seperti itu. Meskipun di sisi lain orang mengkhawatirkan dengan penyelenggara di tingkat bawah, terutama PPS, KPPS, PPD, dengan segala dinamika yang mungkin kita sudah biasa lihat bersama. Tapi kita optimis, janganlah gitu di dalam pilkada, biar semua berlangsung secara baik dan benar, transparan, jujur, adil gitu. Baik, terima kasih Kakak Sepo Roipa, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Papua Tengah, sudah hadir di studio Jubi TV. Terima kasih untuk penjelasan dari Kakak Sepo. Semoga penjelasan dari Kakak Sepo ini bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan semangat, spirit baru kepada Provinsi Papua Tengah, masyarakat di Provinsi Papua Tengah untuk dapat mensukseskan penyelenggaraan pemilu kada pertama di Provinsi Papua Tengah. Kami berharap semoga pemilihan umum kepala daerah yang pertama di Provinsi Papua Tengah ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Sukses juga buat KPU Provinsi Papua Tengah dan semua jajarannya, dan sukses juga buat masyarakat dan pemerintah dan seluruh pihak-pihak yang terlibat di Provinsi Papua Tengah. Demikian diskusi singkat kita di sore hari ini bersama Kakak Sepo. Kami atas nama media Jubi Papua mengucapkan terima kasih untuk kerjasama ini dan mempercayakan Jubi TV untuk menyelenggarakan live ini. Semoga apa yang kita diskusikan di sore hari ini memberikan wawasan kepada masyarakat. Demikian dari saya, Albert Tiomo. Sampai ketemu lagi di podcast Jubi berikutnya. Salam.